Murid ajaib ini, tetapi ditinggalkan oleh leluhurnya. Meskipun teknik pedang Dewa Iblis kuat, tetapi langit yang tenang cukup untuk menunda-nunda. Meskipun armor ilahi murid ilahi kuat, ada juga Yin Man yang berputar-putar. Dan murid sihirnya bertanggung jawab atas kematian karena tidak mengetahui besarnya dewa monster langit dan bumi. Saat ini, Qin Yichan tidak pernah terlihat di siang hari. Mendongak, hanya ada murid sihir yang menutupi dirinya. Di dalam murid ajaib, saya tidak tahu tanda sihir mengerikan apa yang tersembunyi, apalagi kematian. Berapa banyak roh Tuhan? Tatapan mata tanpa nama, dengan keras, kota kura-kura hitam langit dan bumi. Tiba-tiba, langit runtuh dan bumi terbelah, kura-kura hitam kosong. Cangkang dewa kura-kura hitam 10.000 zang, menghadap ke semua dewa iblis. Tekanan besar, sehingga semua dewa iblis yang hadir, terasa berat seperti gunung. Yu Tianming mendongak dan melihat bahwa langit bukan lagi langit, tetapi rune dewa emas hitam, kura-kura hitam. Tanda seru. Langit dan bumi kota kura-kura hitam, Yu Tianming tiba-tiba berubah warna. Melihat ke belakang, saya melihat bahwa kain hitam yang menekan 100.000 pedang naga menjadi semakin bengkok, dan ada tanda-tanda retak. Kekuatan kura-kura hitam ini, bahkan harta yang dibuat oleh ayah kaisar dapat ditekan. Belum lagi ahli waris dari 3 kaisar iblis, Yu Tianming tiba-tiba merasa antara langit dan bumi adalah paksaan yang mengerikan, sehingga kekuatan menyelam mereka berkurang. Tiba-tiba, Qin Yichan melihat murid sihir bulat untuk beberapa alasan, menyipitkan mata sedikit, tetapi tidak peduli berapa banyak, dia menarik pedangnya ke langit. Memotong. Bang. Ditebas, wajah Bokyu tiba-tiba berubah, dan dia mengepalkan telapak tangannya. Tetapi pedang ini, menghindari tak terhindarkan. Peng. Bokyu jatuh ke tanah, dan ada cahaya pedang yang mengerikan di hatiku. Cahaya bilahnya sangat menyilaukan, suci dan sakral. Perhatikan baik-baik, dan perhatikan untuk terus menebas tubuh iblisnya. Yu Tianming bahkan mendarat, iblis pedang tulang bangkit di tangannya, dan dia ingin mematahkan cahaya pedang ini. Tetapi mendengarkan gelombang memohon Chen berteriak, tidak berguna. Pedang ini berasal dari hukum Divine Dao. Ketiga hukum kita mirip satu sama lain. Aku hanya bisa membawanya sendiri. Murid Yu Tianming Devil menggigil. Kalau begitu kamu bisa membawanya apa? Bokyu mengangkat kepalanya. Tanpa langit dan bumi di kota kura-kura hitam, dia hampir tidak bisa bersaing. Tapi sekarang, mengapa ada orang ini, kura-kura hitam? Kemampuan ilahi. Mengapa? Tanda seru. Yu Tianming juga seorang maniak yang mengaum, penuh kecemburuan di antara murid-murid sihir. Dia akhirnya merebut salah satu domain bintang. Dan yang dia dapatkan memang itu adalah harta karun tertinggi di atas kaisar ilahi. Tapi sama sekali tidak berguna. Mengapa ras monster ini sangat beruntung? Tanda seru. Harta karun tertinggi. Yu Tianming motong gemetar, tiba-tiba memikirkan sesuatu, berkata dengan senyum jahat, arahkan cermin ke monster raja ini. Bawa dia sampai mati. Dia ada di sini di depan cermin. Sepertinya dia dipelototi oleh True Dragon. Jadi dia tidak percaya bahwa monster raja lebih baik. Raja Iblis mendengar ini. Berdiri di belakang cermin. Saya melihat 10.000 zang cermin itu dibiaskan di langit. Dan cahaya cermin yang terang dan luas segera menyelimuti Qin Yichan. Sebenarnya, Qin Yichan tidak ingin bersembunyi sama sekali. Karena Yu Tianming tidak tahu asal-muasal cermin ini. Tapi dia tahu. Boleh difoto. Tapi juga direstui oleh leluhur. Boom, cermin cerah ada di langit. Tetapi siluet ramping di wajah Junyi di cermin mengungkapkan sejumlah ketakutan. Nenek moyang yang diberkati. Cermin terang ini memang berfungsi sebagai cermin. Qin Yichan hanya merasa bahwa dia memegang pisau untuk membunuh iblis. Dia tidak terlalu tampan. Tapi itu berbeda dari yang dia harapkan. Apakah dia kehilangan cermin? Dan bagaimana cermin 10.000 zang ini bisa sama dengan cermin biasa? Setelah ketakutan, wajah Qin Yichan tiba-tiba berubah. Karena ketika dia dan dirinya sendiri di cermin saling memandang, mereka tiba-tiba merasa ada titik lemah di sekujur tubuh. Bahkan cahaya pedang dipadatkan dengan gagang pisau Kaisar Naga Tianqi. Ada cacat. Namun, dibandingkan dengan Qin Yichan, pembangkit tenaga listrik Motian seperti Yu Tianming bahkan lebih terpana. Ini dia. Tanda seru. Lihat saja di cermin untuk monster raja ini. Tanda seru. Kemarahan Yu Tianming tak terbendung. Ketika kamu terbunuh, Kaisar ini harus menghancurkan cermin yang pecah ini. Pantas saja Yu Tianming marah. Cermin ini ada di ras monster ini. Tidak ada fenomena alam yang langsung disambar cahaya cermin saat bercermin. Bahkan, Dewa Iblis ini tidak bisa dipaksa untuk mengungkapkan ketuhanannya. Ketahuilah bahwa ketika mereka bercermin, meskipun bentuk manusia terwujud pada saat itu, tubuh iblis terpantul di depan cermin. Namun, Yu Tianming masih mempertimbangkan begitu banyak, hanya jika cermin ini digunakan untuk harta karun tertinggi ras iblis mereka. Yu Tianming sangat marah. Ambil foto lagi. Ambil teman-temannya. Lebih dari sekedar mengambil foto, bunuh aku. Akhirnya, Yang Tian berteriak pada Qin Yichan,
Lain-lain, tidak ingin temanmu mati. Lempar saja pisaunya dan berdiri dan biarkan kami bertarung. Qin Yichen mencibir. Tidak peduli berbicara dengan Yu Tianming. Karena yang terakhir memerintahkanku untuk melihat hanya satu orang sihir Dewa Iblis penuh. Dan Bai Chang dalam bahaya. Namun, meskipun kecepatan Qin Yichen cepat, itu lebih cepat dari kemuliaan yang dipantulkan oleh cermin. Bai Chang dan yang lainnya masih bisa bertahan. Dan mereka tidak punya waktu untuk bergerak. Jadi mereka difoto oleh cermin. Pada saat itu, Bai Chang sedikit ketakutan. Dan cermin terang ini bersinar terang. Dan jika itu adalah harta, cukup baginya untuk menghancurkan jiwa dan raga. Namun, yang membuat Bai Chang kecewa, cahaya cermin menyapu. Kecuali bahwa dia hanya merasa seolah-olah dia telah menembus tubuhnya, dan kelemahan serta kekuatannya terlihat jelas. Tampaknya, tidak ada bahaya hayalan. Tapi Bai Chang tampak kaget saat melihat ke arah Dingjing. Melihat sekeliling, bahkan 3 pewaris Kaisar Iblis, dan Raja Iblis yang menjaga cermin. Setiap Dewa Iblis yang hadir di tempat kejadian penuh kejutan. Di sini, apa yang terjadi? Cermin yang rusak ini benar-benar tidak berguna. Tapi kenapa, melihat sekeliling, di cermin, Dewa Bai Chang dan Dewa Iblis lainnya mengungkapkan bahwa Dewa Bai Chang adalah ular putih yang ganas. Tetapi pada saat ini dengan putus asa, Bai Chang dan teman-temannya, sudah lama terungkap bahwa Dewa sedang bertarung. Hanya saja Bai Qian yang bersembunyi di belakang Bai Chang jelas masih wanita cantik. Tapi di cermin, dia adalah ular putih kecil, meringkuk di belakang ayahnya. Bahkan Ziyun tercermin sebagai naga gila emas ungu. Apa yang membuat wajah Qin Yichen tiba-tiba berubah adalah bahwa Lu Xiaolu, yang awalnya meledak dengan cahaya warna-warni, adalah sosok manusia di matanya. Tetapi di cermin yang cerah, itu adalah Dewa 9 warna Dewa Rusa yang sedang mekar. Lampu. Hanya tanpa nama. Melihat ke cermin dengan wajah kusam, udara di saat yang singkat ini sepertinya mengembun. Suara pertarungan tidak lagi, sudah mati. Yu Tianming membeku untuk waktu yang lama sebelum mendengarkan Boki untuk pemulihan mendadak. Rusa 9 warna? Tanda seru. Bagaimana bisa ada sisa rusa 9 warna? Saya hanya melihat gelombang keajaiban pada murid ajaib berangsur-angsur berubah menjadi kemarahan. Saya mengerti. Cermin cerah ini dapat mengungkap keilahian semua makhluk yang difoto. Tetapi, lihat lagi di cermin. Qin Yichen dan Anonymous yang masih humanoid. Boki Yu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Saya tidak tahu apakah itu karena kemarahan atau raungan. Bukannya kamu tidak bisa menunjukkan keilahianmu, tapi kamu aslinya ras manusia. Umat manusia. Tanda seru. Banyak Dewa Iblis terkejut. Ras manusia? Bukankah itu keberadaan kebangsaan Wan yang paling rendah hati? Makanan darah paling enak di mulut kebangsaan Wan? Mengapa Dewa manusia ini memegang pedang ilahi begitu kuat? Dewa manusia yang memegang pedang naga adalah satu musuh melawan 3. Tidak kehilangan 3 yang mulia.